Langsung saja berbincang, saudara, soal kepastian pelayanan haji murah dan berkualitas dengan kaitannya dengan rencana turunnya biaya ongkos haji yang diungkapkan oleh Kementerian Agama. Kita bahas bersama anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Demokrat, Bapak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Nah, sejauh ini bagaimana Komisi 8 merespons permintaan Presiden agar ONH atau biaya haji ini bisa diturunkan di tahun depan, Pak Ahmad? Ya, terkait dengan masalah haji, itu kan kita nanti akan rapat dengan pemerintah dalam ini dengan JDN PHU. Ya. Insya Allah hari Senin kita akan rapat tanggal 30 Desember untuk merumuskan tentang BP. BP ini adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah. Oke. Jadi dalam ini memang Presiden kita Pak Prabowo minta supaya BP ini diturunkan. BP-nya yang ditekan ya Pak ya? Ya, BP-nya. Kan BP itu yang dibebankan kepada jemaah haji kita. Betul. Jemaah haji kita. Nah, di dalam ini BP itu terdiri beberapa komponen ya. Ya. Pertama yaitu transportasi penerbangan. Ya. Nah, penerbangan itu dari BP yang dibayarkan itu sekitar 35 sampai 45% tersedot biayanya untuk BP itu dari penerbangan. Oke. Yang kedua adalah akomodasi. Yaitu pemondokan selama mulai di Jeddah, Mekah, Madinah, dan Arsmuna. Ya kan? Ya. Yang ketiga adalah konsumsi. Ya, hidup ya? Ya, konsumsi. Yang keempat adalah transportasi selama di tanah suci. Oke. Kemudian di dalam negeri juga dikenakan biaya transportasi lokal, penerbangan lokal, dan seterusnya. Untuk visa bagaimana Pak? Yang ya. Untuk visa bagaimana? Visa. Ya, apakah itu masuk dalam BP? Biasanya visa kan masuk dalam BP ya? Iya. Itu juga akan ditekan biaya untuk pembuatan visa atau hanya untuk pesawat saja, tiket pesawat saja? Itu otomatis, visa haji juga nanti termasuk pembiayaan itu. Jadi yang besar komponennya itu kan pertama penerbangan, yang kedua akomodasi, yang ketiga konsumsi. Kan itu yang besar. Nah, berkaca pada 2024 yang lalu, itu kan biaya BP itu kan 93,4 juta. Oke. Di mana 59% itu ditanggung oleh calon jemaah haji kita. Sedangkan 41% itu ditanggung dari nilai manfaat. Ya. Subsidi ya? Iya. Ya, itu skema itu masih akan dijalankan nanti Pak di 2025? Tetap komponen BP itu terdiri dari dua komponen besar, yaitu pertama yaitu dari jemaah sendiri, kemudian dari nilai manfaat. 100% itu dibagi. Nah, kemarin komposisinya yaitu 51% ditanggung oleh jemaah, 41% ditanggung oleh nilai manfaat. Nah, tentu kita berkaca kepada tahun yang lalu. Nah, ini kenaikan jemaah haji ini biaya itu tergantung kepada kurs. Nah, kita di APBN kita itu kurs itu 16.000 per dolar. Kemudian tergantung aftur kan? Aftur ya. Kalau aftur naik, tentu biaya penerbangan naik. Intinya kalau Pak Ahmad naik, otomatis juga naik, kan gitu. Itu dasar kenaikan itu. Kemudian juga rial. Nah, kemarin kita patok rial itu 4.430 ya. Jadi itu komponen-komponen yang menyebabkan kenaikan itu. Tetapi kalau seandainya dolar nanti turun, aftur turun, itu otomatis juga biaya haji juga akan turun. Akan turun, lebih turun lagi begitu maksudnya ya. Nah, ya, itu dia. Dari 56 juta tahun lalu kan ya. Kalau ada ancang-ancang mungkin dari Komisi 8 kan sudah ada berbincang-bincang dengan Kementerian Agama. Dari 56 juta kira-kira berapa persen penurunannya kalau memang ada penurunan nanti, Pak Ahmad? Kita belum ada kepastian penurunan, itu tergantung kepada nanti dolarnya berapa, kurs dolar berapa, masih menunggu kurs dolar ya, rial berapa, sehingga nanti dengan patokan itu nanti kita harapkan nanti
biaya hajinya kita tekan sedemikian rupa, tapi tanpa Nah, mengurangi mutu oke. pelayanan. Oke, Jadi Pak Ahmad. jangan gara-gara haji murah nanti pelayanan turun, Baik. kita nggak mau juga. Oke. Tapi kualitas pelayanan harus kita Itu pertahankan. dia. Saya Ya, akan bertanya ya, selanjutnya DPR soal kan mewakili rakyat. pelayanan kan? ini, Pak. Saya juga pertanyaan saya Iya. selanjutnya soal pelayanan. Kan Iya, Presiden sendiri punya komitmen meskipun Iya. diturunkan ongkos Iya, hajinya, iya. tapi standar pelayanan tidak akan diturunkan Tidak boleh, dong. tidak boleh. Nah, ini Tidak saya boleh, berkaca harus dari diturunkan. Pansus Haji kemarin, Pak. Banyak temuan kan soal pelayanan ini. Mulai dari akomodasi di sana, mulai antar jemput jemaah di sana, lalu juga Iya. biaya hidup jemaah di sana yang banyak sekali persoalan di tahun lalu. Nah, apakah dengan penurunan ongkos haji, rencana penurunan ongkos haji ini, bagaimana menjaga standar kualitasnya agar temuan-temuan Pansus tahun lalu tidak terjadi kembali gitu, Pak Ahmad? Iya, jadi kita kan sudah evaluasi penyelenggaraan di tahun 2024. Jadi di mana sisi-sisi kelebihan kekurangan kita, itu kita minta kepada pemerintah jangan terulang lagi. Ya. Harus diantisipasi. Misalnya transportasi di kota, misalnya masalah Arsmuna yang terjadi penumpukan di Musdalifah, sehingga orang ke Mina nanti terjadi penumpukan, akibatnya terjadi kerawanan dalam transportasi. Jadi kita minta kemarin kepada Menteri Agama, ini evaluasi kita terhadap kekurangan kelemahan kita di 2004, kita minta wanti-wanti jangan terulang lagi. Itu Ya dia. kan? Jangan sampai jatuh lubang sama gitu loh. Sehingga kita kemarin bentuk pansus sampai sedemikian pentingnya, kita harapkan dengan ada pansus ini, jadi pemerintah kita harapkan apa kekurangan kelemahan kemarin itu jangan terulang lagi. Oke. Dan itu dapat diantisipasi sejauh mungkin, sedini mungkin. Makanya kita minta kepada Pak Menteri Agama yang baru dengan jajaran yang baru, apalagi ini kan sudah dibentuk BPH nih. Ya. Badan Penyelenggara Hari. Jadi juga bersama-sama dua lembaga ini nanti untuk penyelenggara haji itu yang kita harapkan layanan itu lebih baik dari 2004 gitu. Oke. Itu harapan kita. Ada juga begini Pak Ahmad, temuan dari Pansus di periode DPR sebelumnya. Ini soal keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan ibadah haji. Nah, terkait kelembagaan ini yang jadi masalah bahwa Kementerian Agama pada periode lalu ini masih berperan ganda dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik sebagai regulator maupun operator. Tapi kan sebenarnya untuk penyelenggaraan haji sekarang itu berubah menjadi government to business, pemerintah dengan penyedia layanan haji. Nah, bagaimana mengawasi soal ini? Kadang dispute-nya ada di situ soalnya, Pak Ahmad. Ya, sekarang kan Menteri Urusan Haji Saudi itu penyelenggaraan haji itu kan diserahkan sepenuhnya kepada syarikah ya. Ya. Artinya secara bisnis, ya kan? Tentu dalam hal ini orientasi mereka kan untung ya, profit ya. Ya, Tidak betul. lagi pelayanan. Nah, disinilah fungsi kita. Makanya kita sebelum penyelenggaraan haji itu, kita turun dulu ke lapangan, ke Saudi. Oke. Untuk mengecek persiapan, terutama pemundokannya, cateringnya. Kemudian di Asmuna yang selalu rawan terhadap penumpukan manusia pada jam sama, waktu yang sama dengan berjutaan manusia itu. Ya. Nah, seterusnya kita harapkan dengan adanya, kami kan ada panja nih, dengan ada panja ini diharapkan celah-celah yang akan menyebabkan kemungkinan timbulnya masalah haji 2025 ini dapat kita antisipasi. Ya. Kemudian juga kita tahu bahwa orientasi mereka bisnis, ya kan? Kalau Kerajaan Saudi dulu ke pelayanan, nah kita harapkan kita sebagai pengawas nanti, ya terutama masalah-masalah berkaitan dengan tarif, seperti di di Asmuna, itu kan tahun kemarin kan 4.000 rial tuh, yang satu orang. Ya. Nah mungkin tahun ini kita coba nanti bagaimana dengan syarikat itu bagaimana menegonya, supaya mungkin lebih bisa diturunkan. Baik, Pak Ahmad. Demikian, ya, begitu. Baik, Pak Ahmad, singkat terakhir, kemarin kan pada DPR periode sebelumnya kan ada pansus. Nah, temuan-temuannya ini kalau nggak salah ada 9 lah, kurang lebih ada 9 temuan. Ini sudah dikomunikasikan pada Komisi 8 periode saat ini untuk sama-sama nanti juga diawasi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025? Karena pansus itu sendiri terdiri dari Komisi 8. Ya, maksud kami sudah dikomunikasikan ya, Pak, berarti di DPR periode ini ya? Iya sudah, Baik. karena sebagian
anggota Dewan Pansus yang 2024 itu sebagai Masuk lagi ya? terpilih kembali. Oke, baik, Jadi terpilih itu kembali. 9 poin itulah yang kita sekarang nanti sebagai bahan kita nanti rapat ke depan tanggal 30 Oktober ini, Baik. bagaimana ini lebih bisa diatasi dan lebih baik kualitas pelayanan. Seperti itu. Baik, Ya. ya termasuk ini juga masalah untuk menyelesaikan 5.678 nomor porsi kuota batu yang sampai saat ini juga belum terselesaikan. Ini porsi haji reguler yang belum diketahui secara pasti di mana jemaah haji itu berada. Ini jadi problem juga dan harus diselesaikan di Komisi 8. Dan mudah-mudahan rencana penurunan ongkos haji ini jadi angin segar juga buat mereka yang ingin beribadah haji di tahun 2025 ya Pak Ahmad. Baik, terima kasih anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Ahmad. Sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.